A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassallallahu ala sayyidina bil qasimil mustafa Muhammad wa alihil muntajabin al-ma'sumin al-hudatil mahdiyyin wal anatullah ala a'daihim ajma'in minal an ila qiyami yaumiddin amina rabbal alamin. Allahumma kun li waliyyikal hujjat ibnil hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizan wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Pada pembahasan yang telah lalu kita sudah membahas tentang keniscayaan sebuah pemerintahan dikarenakan manusia memiliki dua dimensi, dimensi individu dan dimensi sosial. Lalu kita sudah mengerucut pula pemerintahan ilahiyah dikarenakan harus adanya aturan dan aturan itu aturan ilahiyah, maka melazimkan adanya pelaksana dan pelaksananya juga ditentukan oleh konsep ilahiyah, di mana dalam rangka pelaksana ini menjalankan aturan tersebut membutuhkan sebuah sistem yang itu kita sebut dengan pemerintahan atau hukumah. Dan kita juga sudah membahas bahwa pelaksana ini memiliki beberapa syarat dan kriteria. Yang pertama harus memiliki ismah, kemaksuman. Yang kedua dia faqih, yakni menguasai ilmu syariat. Yang ketiga dia yang paling a'lam dan afdolnya manusia. Yang keempat dia tidak cinta dunia. Yang kelima musawat. Ini kita sudah bahas adil dan musawat. Pembahasan yang lalu kita sampai di sini bahwa seorang pelaksana dari aturan ilahiyah itu harus memiliki 5 kriteria ini. Dan kita juga sudah katakan bahwa ismah itu, kemaksuman itu adalah amrun batiniyun khafiyun, yakni sesuatu yang tersembunyi di mana tidak bisa diketahui kecuali sesama maksum atau yang lebih tinggi. Maka tiada jalan lain dalam pengenalan terhadap orang yang memiliki kemaksuman ini kecuali kita menanya kepada yang maksum pula, atau ditunjuk dan diberitahu, dimuarrifikan oleh yang lebih tinggi, otoritas yang lebih tinggi, yaitu dalam pembahasan kita yakni Tuhan. Sebagaimana kita ketahui di dalam konteks pemerintahan ini, kita mengatakan bahwa secara akal dan secara nakli, riwayat, nas dan ayat, bahwa Tuhan juga sudah menunjuk siapa pemimpin setelah kenabian, dan juga riwayat yang mengafirmasi hal tersebut. Ini kita sudah sampai pada pembahasan ini. Lalu hari ini kita akan membahas tentang kalau seandainya salah satu syarat di atas tidak terpenuhi. Dengan kata lain, apakah 5 syarat di atas, yakni ismah, adl, keadilan dan musawat itu, kefakihan, a'lamiyah, afdaliyah, aura'iyah, tidak cinta dunia, apakah semua ini harus ada atau tidak? Di mana kalau seandainya salah satu syarat itu tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Kita bisa melihat bahwa dari syarat-syarat ini, ismah, keadilan, waro,
tidak cinta dunia, kemudian faqih, memahami agama, dan juga keadilan, yakni berlaku sama bagi antara pemimpin dan masyarakat. Setidaknya kita masih bisa mengenalinya, setidaknya kita masih bisa mendeteksi hal tersebut. Namun persoalan kemaksuman kita tidak bisa mendeteksinya. Persoalan kemaksuman kita tidak bisa mendeteksinya, dan kita sudah bahas minggu lalu. Sehingga di persoalan kemaksuman itu tiada jalan lain kecuali kita bertanya kepada maksum yang sebelumnya atau Tuhan yang menunjuki langsung, kan begitu. Namun tatkala syarat kemaksuman ini tidak terjadi, yakni apa? Yakni ada satu kondisi di mana pemimpin yang memiliki syarat kemaksuman ini tidak bisa menjalankan secara aktif program pemerintahannya. Apa yang akan terjadi? Yang kemudian kita kenal dengan istilah, salah satunya yakni ghaibat sughra. Yang kedua ghaibat kubra. Atau yang ketiga, kondisi di mana orang yang maksum ini dia memiliki syarat-syarat tersebut namun tidak memiliki jabatan pemerintahan seperti sebagian besar para imam maksum alaihimussalam. Apa yang terjadi? Kan begitu. Nah, kita mengerucut pada pembahasan ghaibat. yakni ketika pemimpin yang maksum tadi tidak dapat diakses secara langsung, apakah bermakna, yakni ketika kita tidak bisa mengakses secara langsung pemimpin yang maksum itu, apakah meniscayakan aturan-aturan ini harus ditinggalkan? Yani apakah meniscayakan sistem pemerintahan ini harus diliburkan? Apakah meniscayakan bahwa maqasid dan masalih dari diturunkannya agama ini harus kita liburkan dulu, ta'til? Atau kita mencari platform lain, atau kita mencari standar lain yang lebih mendekati dari pemimpin maksum itu, yang diistilahkan dengan akrabul majazat. Akrabul majazat itu kalau di istilah Indonesia tak ada rotan akar pun jadi. Itu ya, tak ada rotan akar pun jadi. Yani kalau nggak bisa 100 ya 99, nggak bisa 99 ya 98, jangan langsung ke 1. Kan gitu. Jadi nggak bisa 199, nggak bisa 99, 98, nggak bisa 97, terus begitu. Bukan nggak bisa 100, oh ya udah 1. Atau nggak bisa 100, oh ya udah nggak usah sekalian. Anda. Kaidahnya dikatakan idza lam yudrak kullu, lam yutrak kullu. Yani kalaulah semuanya tidak bisa dirasakan, kalaulah semuanya nggak bisa dirasanin, kalaulah semuanya nggak bisa diambil, kalaulah semuanya nggak bisa dipenuhi, maka tidak membuang semuanya. Sekadar dan semampu yang bisa dicapai, maka itu harus dilaksanakan. Nah, ketika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, yang 5 ini, salah satunya tadi yang ismah tadi yang sangat penting, ada kondisi di mana ternyata pemimpin yang maksum itu tidak bisa diakses. Seperti ghaibat kubro yang saat ini terjadi. Maka apa yang terjadi? Kita akan merujuk ke derajat kedua. Derajat kedua itu apa? Yakni seseorang yang memiliki kriteria-kriteria selain kemaksuman. Tadi kan ada 4-5 kriteria itu. Nah, orang-orang yang memiliki semua ini kecuali kemaksuman. Apa saja itu? Berarti dia adalah adil, dia juga alim, dia juga faqih, dia juga waro, tidak cinta dunia, dan dia juga musawi. Yani dia dengan masyarakat hukumnya sama. Di depan hukum, hukumnya sama.
kedudukannya sama. Di depan fasilitas-fasilitas umum berlaku sama. Jadi kalau misalnya ngantri rumah sakit, dia tidak didahulukan, tidak. Kenapa? Ketika kamu datang urutan 90, ya kamu nunggu. Ada 89 orang yang di depan kamu, sekalipun kamu pejabat nomor 1 di daerah tersebut. Begitu. Itu kaidahnya. Yani ketika kemaksuman itu tidak bisa, maka oke, kemaksumannya kita kesampingkan karena nggak ada. Gimana? Ketika maudhu'nya nggak ada kan hukum itu muntafi. Dikatakan iza sulibal maudhu', ya ketika maudhu'nya nggak ada maka hukum juga tidak berlaku. Nah sekarang ketika kemaksuman tidak ada maka hukum kemaksuman tidak berlaku. Maka kita akan merujuk kepada orang yang memiliki seluruh kriteria kecuali kemaksumannya. Ini dia tidak maksum tapi syarat-syarat yang lain dia punya. Konsep inilah yang dibangun di dalam Islam disebut dengan konsep wilayatul faqih. Konsep wilayatul faqih. Sebetulnya kalau kita mau melihat bahwa konsep wilayatul faqih ini bukanlah konsep kekhususan bagi Syiah, bukan. Melainkan Ahlus Sunnah juga sedikit banyaknya juga menerima konsep ini. Setidaknya mereka melazimkan bahwa ini harus ada, ini harus terjadi. Apa itu konsep wilayatul faqih? Ini perlu kita pahami. Apa itu konsep wilayatul faqih? Wilayah yakni otoritas. Wilayah bermakna otoritas, yakni kewenangan. Wilayah bermakna kewenangan. Faqih yakni ulama. Tetapi faqih yang mana dan kewenangan yang mana, ini yang menjadi masalah. Yakni kewenangannya apa dan faqihnya yang mana? Ini yang menjadi persoalan. Kita katakan bahwa faqih yang dimaksud adalah faqih yang memiliki syarat-syarat tersebut. Yakni faqih yang dia paling alim, kemudian dia adil, kemudian dia tidak cinta dunia, kemudian dia berlaku sama bersama dengan masyarakat. Ini yang kita sebut dengan faqih. Yakni bukan faqih yang bekerja sama dengan pemerintah untuk menzalimi dan menyiksa dan memeras masyarakat, bukan. Nanti kita akan ada pembahasan tentang istibdad dini, otoriter keagamaan. Nanti kita akan bahas setelah ini. Jadi yang kita maksud dengan faqih adalah faqih yang jami' lisyara'id. Jami'un lisyara'id. Yakni seorang faqih yang dia memiliki kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Apa itu kriterianya? Misalnya di dalam riwayat, kita di riwayat di kitab Al-Ihtijaj ya, dari Imam Hasan Askari alaihissalam, dikatakan fa'amma man kana minal fuqaha'i sa'inan li nafsih. Ini yang pertama. Yakni adapun ulama yang dia menjaga dirinya, sa'inan li nafsih, dia menjaga dirinya, yakni tidak tunduk pada hawa nafsu, tidak ujub, tidak tamak, menjaga dirinya dari perbuatan tercela, menjaga dirinya jatuh pada tuhmat dan penilaian buruk. Kenapa? Karena terkadang begini, masyarakat itu kan menghukumi secara zahir ya. Masyarakat itu menghukumi secara lahiriah. Ketika dia melihat ada sosok fuqaha, ada sosok ulama yang ngomongnya misalnya kasar, yang ngomongnya tidak dijaga, yang ngomongnya suka mencela orang, yang ngomongnya suka menjatuhkan orang, yang ngomongnya merendahkan derajat seseorang, maka masyarakat akan menilai bahwa seluruh ulama demikian. Makanya penting bagi seseorang yang memikul dan mengemban titel ulama,
seseorang yang mencantumkan label ulama kepada dirinya, penting untuk menjaga diri, menjaga lisan, menjaga perbuatan. Sangat tidak etis ketika seseorang yang dikatakan sebagai ustadz, ulama, faqih, lalu dengan mudahnya melontarkan perkataan-perkataan kotor yang bahkan di tengah keluarga saja kita jijik untuk mengatakannya. yakni di tengah keluarga saja kita tidak suka mendengarnya, lalu dia mengatakan di depan umum. Bukankah ini sebuah penyelewengan dalam agama? Kita akan tanya kepada seorang ustadz tersebut, kalau seandainya saya, masyarakat biasa, mengatakan hal yang sama kepada kamu, misalnya mengatakan kamu goblok, kamu bodoh, apakah kamu terima atau tidak? Kamu suka atau tidak? Kalau di dalam hati kecil kamu ada sakit sedikit saja atau ketidakterimaan sedikit saja, maka kami juga demikian. Bahkan kami akan menuntut lebih besar. Kenapa? Karena kami orang biasa. Kalau ngomong begitu ke kamu, ya karena kami orang bodoh. Tapi kamu sebagai ustadz, sebagai ulama, ngomong begitu ke kami, maka kami akan menilai ini sangat buruk. Kenapa? Karena harapan kami ketika kamu seorang ulama, kamu seorang faqih, kamu seorang ustadz, harapan kami, kamu mengatakan sesuatu yang manis, yang indah, yang menyejukkan hati. Bukan perkataan-perkataan yang jelek demikian. Melabeli orang dengan goblok, melabeli orang dengan bodoh, mengeluarkan kata-kata yang tidak etis, merendahkan perempuan. Di mana ada ajaran demikian? Bukankah ini justru menjauhkan masyarakat dari garis kebenaran? Bukankah ini justru membawa masyarakat pada kehancuran? Bukankah ini justru membawa masyarakat pada kegelapan? Yang sedang kamu lakukan adalah penyelewengan agama. Yang sedang kamu lakukan adalah menggiring masyarakat ini jauh dari kebenaran. Yang sedang kamu lakukan adalah memberi contoh kepada masyarakat bahwa sudah, agama itu nggak usah terlalu dikultuskan, nggak usah terlalu mari kita pandang remeh saja agama. Itu yang sedang kamu lakukan sekarang. Kalau demikian, maka masyarakat wajar saja lalu kemudian masyarakat acuh tak acuh terhadap agama. Sehingga setiap ada seorang ustadz, sekalipun dia ustadz yang baik, yang Masya Allah, yang luar biasa, lalu ketika dia mengajak kebenaran, membimbing masyarakat dikarenakan ulah satu dua orang tadi itu, dia akan tetap mengatakan ini sama aja sama yang tadi, kan begitu. Jadi ulama yang menjaga diri, satu, hafizan lidinih, dia menjaga agamanya. Apa maksudnya menjaga agama? Menjaga agama, yakni tidak menjual agamanya kepada pemerintah, tidak menjual agamanya kepada pejabat, tidak menjual agamanya kepada konglomerat, tujar, tajir, tidak menjual agamanya untuk uang, tidak menjual agamanya untuk jabatan, tidak menjual agamanya untuk tambang. Biar bisa organisasi saya bisa berjalan, saya butuh tambang nih, ya sudahlah. Saya legalkan saja perkataan-perkataan pejabat itu biar dia juga berkontribusi kepada saya. Ini sedang menjual agama. Sekalipun pahit, katakan pahit. Sekalipun salah, jangan salah dikatakan benar, yang benar kamu katakan salah. Kenapa ketika ada pejabat yang melakukan kesalahan kamu cuci dengan ayat, riwayat, tambang itu begini, ayat, riwayat kamu kasih. Tapi ketika ada masyarakat yang mencoba mengambil haknya, lalu kamu mencemooh, apa yang sedang kamu lakukan? Syarat yang ketiga, mukhalifan ala hawa, yakni melawan hawa nafsu, yakni tidak cinta dunia tadi, tidak tunduk pada hawa nafsunya. Lihat, wah ini ada uang ini, ada lahan basah, menggeliat ke sana. Wah ini ada santriwati ini bagus ini, menggeliat ke sana.
Kamu seorang ustadz, kamu seorang kiai, kamu seorang ulama, kamu seorang fakih, jaga. Hawa nafsu memang harus dikerangkeng, iya. Kalau kamu tidak siap, kalau kamu tidak siap dengan hal itu, jangan melabeli diri sebagai ustadz. Jangan buat pesantren, jangan ini. Hidup sana biasa. Orang biasa saja harus menjaga nafsunya, apalagi kamu. Ini hal-hal ini yang merusak Islam. Hal-hal ini yang menjadikan agama itu jelek di mata masyarakat. Hal-hal yang seperti ini yang membuat masyarakat menjadi acuh tak acuh dan capek dengan kelakuan para pembesar agama. Memang dikatakan bahwa kita tidak bisa, yakni sekaligus pengajaran kepada masyarakat bahwa kita tidak bisa menghukumi sebuah kebenaran dari perilaku oknum, dari perilaku orang-orangnya, tidak bisa. Kenapa? Karena kebenaran satu hal dan pelaku satu hal. Kebenaran sesuatu sedangkan pelaku hal yang lain. Contoh misalnya, persoalan aturan dalam mengemudi. Kita tahu bahwa ada aturan dalam mengemudi. Ketika garis putus-putus, maka boleh menyalip. Ketika garisnya lurus tidak putus, maka tidak boleh menyalip. Ketika ada tempat-tempat umum seperti sekolah, seperti tempat-tempat ibadah, atau tempat-tempat yang stasiun, pemberhentian bus dan sebagainya, maka tidak boleh parkir kurang dari 5 atau 6 meter. Yani harus memberi jarak dan space sehingga tidak mengganggu aktivitas umum tersebut. Kita tahu itu. Dan yang lebih tahu tentang hal itu adalah mereka-mereka yang pelaksana hukum lalu lintas. Bahwa harus menggunakan helm, bahwa motor harus memiliki lampu kanan, lampu sen kanan kiri, lampu rem belakang, lampu depan hidup. Tapi terkadang kita melihat bahwa mereka pelaksana hukum ini mereka yang melanggar. Mereka yang melanggar. Lalu apakah kita mengatakan kalau begitu hukum itu salah? Enggak. Hukum benar, kebenaran itu tetaplah kebenaran. Pelakunya yang tidak benar dalam menjalani aturan tersebut. Begitu juga dengan hukum. Kita tahu bahwa di negara itu harus ada hukum yang berlaku. Tidak boleh korupsi, tidak boleh memanfaatkan kedudukan dan jabatan, tidak boleh menunjukkan kekayaan kepada masyarakat umum, tidak boleh menjadikan fasilitas negara untuk kepentingan keluarga. Kita tahu hal itu. Dan mereka sebagai pelaksana hukum dan pejabat negara juga mengetahui hal itu. Namun kita melihat justru mereka yang melakukan korupsi. Kita melihat justru mereka yang menggunakan fasilitas negara untuk keluarga. Apakah kemudian kita mengatakan bahwa hukum itu salah? Atau apakah kita mengatakan bahwa kalau begitu tiada kebenaran? Tidak, kita mengatakan kebenaran itu ada. Hukum itu ada, hukumnya sudah ada, hukum sudah disepakati. Hanya saja mereka sebagai oknum, sebagai pelaku yang menyelewengkan hukum, yang tidak menjalankan hukum dengan sebenar-benarnya, yang seharusnya mereka yang menegakkan dan menjalankan hukum dan menerapkan hukum dengan benar, justru mereka yang menyalahi aturan, justru mereka yang memincangkan hukum tersebut. Itu yang kemudian syarat yang berikutnya,
muti'an li amri maulah. Yani dia tunduk kepada perintah tuannya. Yani siapa dalam hal ini? Yani dalam hal ini yang kita maksud adalah pemimpin maksum tersebut atau perintah Tuhan. Kan begitu? Kalau syarat-syarat ini terpenuhi, yakni menjaga diri, waro, tidak cinta dunia, menjaga agama, alim, faqih, tidak menjual agamanya kepada pejabat, kepada penguasa, kepada orang-orang kaya, pemilik harta. Kemudian menjaga hawa nafsunya. Kemudian dia mengikuti aturan-aturan agama dengan benar, perintah Tuhan dan perintah pemimpin maksum. Falil awami an yukallidu. Maka orang-orang awam harus mengikuti faqih tersebut. Ini syarat yang kita inginkan. Artinya apa? Ada dua konsep yang disampaikan. Ada dua konsep. Konsep yang pertama adalah pemimpin yang memiliki syarat. Konsep yang kedua adalah keharusan mengikuti. Keharusan mengikuti. Yakni kalau hanya salah satu saja dari rukun ini yang terjadi, sedangkan satu rukunnya tidak terjadi, maka keberaturan ini tidak akan terlaksana. Yang diistilahkan dengan qobiliyah dan makbuliyah, dan ini di pertemuan yang pertama kita pernah bahas. Nah, saat ini kita masih membahas tentang qobiliyah, kita belum membahas tentang makbuliyah, yakni penerimaan masyarakat, kita belum. Saat ini pembahasan kita dari awal sampai sekarang kita masih membahas tentang qobiliyah. Yani apa? Yani pemimpin-pemimpin yang harus memiliki syarat-syarat dan kelayakan. Nah, ketika syarat-syarat kelayakan ini sudah dimiliki, barulah orang-orang awam, masyarakat itu harus mengikuti. Dikatakan harus mengikuti. Kenapa demikian? Karena ketika tidak mengikuti, berarti dia akan mengikuti yang lain dong. Kan begitu. Konsekuensi logis dari redaksi ini dikatakan ketika ada pemimpin yang memiliki syarat-syarat tersebut yang sudah kita sampaikan, kalaulah masyarakat tidak mengikuti orang tersebut, berarti masyarakat mengikuti orang lain. Kan begitu. Mengikuti siapa? Ya bisa saja mengikuti dirinya sendiri, padahal dia tidak memiliki syarat-syarat tersebut. Atau dia mengikuti orang lain yang juga tidak memiliki syarat tersebut. Ketika mengikuti orang lain yang tidak memiliki syarat-syarat yang sudah kita sampaikan tadi, maka keadilan, kesemarataan, kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, ketenangan, kejayaan itu tidak akan terlaksana. Yang ada apa? Yang ada adalah kehancuran, yang ada adalah korupsi di mana-mana. Yang ada saling jatuh menjatuhkan, yang ada saling jual beli kekuasaan, yang ada saling mulus memuluskan, yang ada saling menutupi kejahatan. Itu yang akan terjadi, dan inilah biang dari kehancuran sebuah negara. Inilah sumber dari kejatuhan sebuah negara. Sehingga kalau negara mau berkembang, kalau negara mau maju, kalau negara mau jaya, maka syarat-syarat pemimpin itu harus dipenuhi. Ketika syarat pemimpin dipenuhi, masyarakat harus mengikuti itu. Saling bantu-membantu. Nanti kita akan bahas bahwa ada dua kewajiban dan hak yang harus saling memenuhi. yakni ada kewajiban pemimpin terhadap masyarakat dan ada
hak pemimpin dari masyarakat. Begitu pula ada kewajiban masyarakat terhadap pemimpin dan ada hak masyarakat dari pemimpin. Insya Allah nanti kita akan bahas pelan-pelan. Nah, sampai di sini kita mengambil kesimpulan bahwa ketika pemimpin maksum tidak ada, maka turun pada derajat yang di bawahnya, yaitu derajat faqih. Di mana seorang faqih dia memiliki wewenang atau otoritas. Faqihnya kita sudah jelaskan. Faqih yang apa yang dimaksud? Yani faqih jami'un lisyara'id. Syariatnya apa saja tadi? Tidak cinta dunia, adil, a'lam, afdol. Kemudian afdal yani orang yang paling layak, aslah. Kemudian menjaga diri, menjaga agama, tidak menjual agamanya. Ini syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sekarang kita bahas tentang wewenangnya, otoritasnya, wilayahnya. Yani di mana cakupan wilayah seorang faqih tersebut. Inilah yang kemudian terjadi perbedaan pendapat. Sebagian meyakini wilayah hizbiyah. Apa itu wilayah hizbiyah? Wilayah hizbiyah yakni hal-hal di mana kalau ditinggalkan maka Allah Ta'ala nggak ridho terhadap hal itu. Yakni apa? Yakni Allah Ta'ala tidak suka dan tidak senang kalau hal itu ditinggalkan. Allah Ta'ala tidak senang kalau hal itu ditinggalkan. Misalnya seperti apa? Misalnya berkaitan tentang urusan anak yatim piatu. Yani kalau itu ditinggalkan Allah murka. Apalagi misalnya urusan tentang warisan bagi orang-orang yang tidak memiliki wali. Apalagi misalnya urusan tentang harta gonogini dalam perceraian dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Masalah apalagi? Masalah zakat, masalah humus. Ini urusan hizbiyah, urusan sedekah. Ini urusan hizbiyah namanya. Di mana kenapa tadi di awal saya katakan bahwa Ahlus Sunnah pun melazimkan menerima hal ini. Kenapa? Karena di Ahlus Sunnah juga mereka menyatakan bahwa oh iya, ulama kita memiliki wewenang terhadap hal itu. Bahwa ulama memiliki kewenangan terhadap urusan sedekah, urusan zakat, urusan anak-anak yatim yang tidak memiliki wali dan sebagainya. Ada beberapa hal yang dimana kalau hal itu ditinggalkan maka Allah tidak ridho. Dikatakan ulama memiliki wewenang terhadap hal ini. Ahlus Sunnah juga menerima. Di kadar ini, di sebatas ini, maka mau Syiah mau Sunni itu menerima wilayah seorang faqih, seorang ulama, yakni otoritas dan kewenangan seorang ulama. Itu yang saya katakan bahwa setidaknya sedikit banyaknya Ahlus Sunnah juga menerima hal ini. Hanya saja mereka tidak melabelkan dan tidak mentitelkan dengan label wilayatul faqih. Mereka dengan unwan yang lain. Namun kita melabeli dan menamakan itu sebagai wilayatul faqih, yakni otoritas dan kewenangan seorang faqih. Jadi yang pertama ada wilayah hizbiyah, yakni wilayah yang sebatas kalau itu ditinggalkan maka Allah tidak ridho. Nah, di wilayah hizbiyah ini juga terjadi perbedaan. Di wilayah hizbiyah ini juga terjadi perbedaan. Kenapa? Karena mereka ketika ditanya apa yang kamu maksud dengan wilayah hizbiyah, mereka mengatakan wilayah hizbiyah adalah hal-hal dan urusan-urusan yang kalau ditinggalkan Tuhan murka, Tuhan nggak ridho terhadap hal itu, kan begitu. Lalu ketika ditanya masadiknya apa saja, masadiknya itu yakni apa saja itu umur hizbiyah itu,
urusan-urusan hizbiyah itu apa saja? Sebagian mengatakan hanya urusan humus, zakat, urusan anak yatim, urusan perceraian, urusan harta gono gini. Hanya sebatas itu. Zakat dan sebagainya. Hanya sebatas itu. Ini golongan satu. Namun sebagian fukaha seperti Akhund Khurasani dan Ayatullah Nu'aini, mereka meyakini bahwa wilayahnya seorang faqih itu hanya wilayah hizbiyah saja. Betul, mereka sepakat bahwa seorang faqih itu wilayahnya hanya wilayah hizbiyah saja, bukan wilayah mutlak, bukan. Wilayahnya hanya sebatas wilayah hizbiyah. Namun ketika ditanya apa saja itu wilayah hizbiyah, mereka mengatakan salah satu urusan hizbiyah tadi apa? Hizbiyah adalah urusan-urusan yang kalau ditinggalkan Tuhan nggak ridho. Ketika ditanya, oke, apa saja itu? Mereka mengatakan yang paling penting dari urusan hizbiyah adalah persoalan hifzin nizam. Yang paling penting dari urusan hizbiyah adalah menjaga ketentraman masyarakat. Yang paling penting dari urusan hizbiyah adalah menjaga ketenangan, menjaga keamanan, menjaga ketertiban masyarakat. Yaitu apa? Yakni pemerintahan. Lihat. Yakni mereka memasukkan pemerintahan ke dalam umur hizbiyah. Mereka memasukkan pemerintahan tadi ke dalam urusan-urusan hizbiyah. Sekalipun tetap menamakan bahwa itu urusan hizbiyah. Ini pandangan yang kedua. Lalu ketika ditanya ke mereka, kenapa kamu memasukkan urusan pemerintahan ini ke dalam umur hizbiyah? Dia mengatakan begini. Tadi kamu mengatakan umur hizbiyah apa? Kita sepakati bahwa umur hizbiyah itu, urusan-urusan hizbiyah itu adalah urusan-urusan di mana kalau ditinggalkan Tuhan nggak ridho. Lalu dia tanya begini, kira-kira kalau urusan zakat, kalau urusan anak yatim, kalau itu ditinggalkan Tuhan nggak ridho, menurut kamu kalau seandainya ada hal yang lebih besar dari itu dan itu ditinggalkan, apakah Tuhan ridho atau tidak? Kita bilang, wah jauh lebih nggak ridho dong. Jadi kalau hanya urusan anak yatim saja Tuhan nggak ridho, bagaimana kalau itu urusan yang jauh lebih besar dari itu? Ya sudah pasti Tuhan lebih nggak ridho. Kan begitu. Ini yang disebut dengan mafhum aulawiyat. Mafhum aulawiyat. Misalnya begini. La taqul lahuma auzubillahi minasyaitonir rajim, la taqul lahuma uffin. Yani jangan katakan uff. Jangan katakan kepada kedua orang tua. Itu kan ayatnya tuh. Jangan katakan kepada orang tua. Misalnya orang tua bilang, "Ali, tolong beliin cabai di depan." Nggak boleh. Quran bilang nggak boleh. Itu nggak boleh ke orang tua. Artinya apa? Yakni ngomong aja nggak boleh, apalagi kalau sampai mukul orang tua. Mukul ayahnya, mukul mamanya, jauh lebih nggak boleh. Kan begitu? Oke? Yakni kalau ngomong saja nggak boleh, apalagi kalau sampai menendang orang tua, memukul orang tua, mengusir orang tua dari rumah. Apalagi mau membunuh orang tua misalnya. Bilang, aku bunuh nanti mama, aku bunuh ayah. Kan begitu. Ya tidak boleh. Nah, di persoalan urusan hizbiyah juga demikian. Yani kalau urusan anak yatim saja Tuhan sudah nggak ridho, apalagi kalau ada urusan yang jauh lebih besar, jauh lebih penting, jauh lebih
khatir dan lebih berat daripada urusan anak yatim. Apa itu? Urusan ketertiban masyarakat, urusan ketentraman dan ketenangan masyarakat, insijam, keberaturan masyarakat. Ini jauh lebih penting daripada urusan anak yatim. Kenapa? Karena ini menyangkut kalau tidak ada keberaturan dan kemakmuran dan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat, yakni masyarakat akan saling serang menyerang, saling sikut menyikut, saling ganggu mengganggu, akhirnya akan menciptakan kehidupan yang semrawut, yang barbar. Sementara ajaran diturunkan, Islam diturunkan, Nabi dan para imam diturunkan untuk mengajarkan tentang kearifan, tentang kebersamaan, persatuan, saling kasih sayang, saling mencintai, saling berkorban, saling bantu-membantu. Kan begitu. Maka dia katakan, kalau begitu maka urusan pemerintahan ini karena menyangkut ketertiban masyarakat, hifzin nizam, maka ini jauh lebih penting daripada urusan anak yatim, maka dia jauh lebih layak menjadi urusan hizbiyah. Ini pandangan yang kedua. Lalu ada pandangan yang ketiga yang disebut dengan wilayah mutlaqah. Apa itu wilayah mutlaqah? Wilayah mutlaqah yakni seorang faqih itu memiliki wewenang dan otoritas secara mutlak terhadap kehidupan pemerintahan. Menyangkut urusan pemerintahan iya, menyangkut urusan masyarakat iya, menyangkut urusan agama iya, bahkan menyangkut urusan pribadi pun iya. Tapi kapan? Ketika hal-hal urusan pribadi itu secara tidak langsung bersinggungan dengan urusan masyarakat. Itulah kenapa kita pernah menyaksikan Imam Khomeini memberikan fatwa mati terhadap Salman Rushdie dari bab ini, bahwa beliau meyakini wilayah dan kewenangan secara mutlak seorang faqih, bahkan sekalipun urusan pribadi, karena itu menyangkut urusan sosial, ada interaksi dan singgungan dengan sosial, maka itu seorang faqih memiliki hak terhadap hal itu. Nah, ini wilayah mutlak. Mungkin teman-teman akan mengira, akan mempertanyakan, lalu apa bedanya antara umur hizbiyah, wilayah hizbiyah yang memasukkan pemerintahan di dalam umur hizbiyah tadi dengan wilayah mutlak? Apa bedanya? Kita akan mengatakan secara hasil mungkin tidak terlalu jauh berbeda. Ya, secara hasil mungkin tidak terlalu jauh berbeda. Namun secara mabna'i, yakni secara pondasi, itu dua hal yang sangat yang sangat berbeda tentunya. Kenapa? Karena pandangan wilayah mutlaqah itu yakni awalan wa bizzat mengatakan, yakni secara prinsipal mengatakan bahwa seorang faqih memiliki wewenang di semua urusan, di segala urusan. Bukan karena itu umur hizbiyah, bukan karena kalau itu ditinggalkan Tuhan gak ridho. Oke, kita menerima itu, tapi alasan utamanya bukan karena itu. Tetapi apa? Tetapi karena faqih ini dia adalah perpanjang tanganan dari kenabian, dari Imam Ma'sum. Landasannya di sini. Landasan wilayah mutlaqah ini menyatakan bahwa seorang faqih itu adalah perpanjang tanganan dari nabi dan imam. Itulah
kenapa mereka menafsirkan hadis yang mengatakan al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Memangnya orang kalau mewaris kenabian itu apa? Tanah? Yang enggak. Tanah itu bukan warisan kenabian itu. Itu tanah itu warisan pribadi itu nabi. Warisan kenabian itu apa? Warisan kenabian itu yang pertama ilmunya kenabian. Oke, iya. Terus kemaksuman gimana? Oh, kemaksuman tidak bisa. Kenapa? Karena Nabi sudah membatasi bahwa kemaksuman itu hanya untuk Nabi dan para imam. Berarti ulama nggak dapat kenabian, iya. Tapi keadilan harus mewarisi. Tidak cinta dunia harus mewarisi. Apalagi menjaga hawa nafsu harus mewarisi. Salah satunya apa? Bahwa Nabi sebagai pelaksana urusan pemerintahan, maka ulama juga sebagai pelaksana. Dari sini masuknya. Beda sama wilayah hizbiyah tadi. Sekalipun memasukkan pemerintahan di dalam urusan hizbiyah, tetapi maknanya bukan dari sini, melainkan maknanya kalau ditinggalkan Tuhan marah. Itu perbedaan yang sangat mencolok. Saya kira hari ini cukup sampai di sini. Insya Allah nanti ke depan kita bahas tentang susunan model pemerintahan, karena akan melingkupi bagaimana struktur pemerintahan itu, kalau umur hizbiyah tadi bagaimana, kalau umur wilayah mutlaqah bagaimana, apakah bisa sinkron dengan demokrasi atau tidak, dan bagaimana kelanjutannya. Insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.